warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak masih pada pembelajaran 3 benda di sekitarku subtema 1 aneka benda di sekitarku PB 5 untuk muatan novel bahasa Indonesia. Dengan kompetensi dasar yang harus kita kuasai yaitu untuk bahasa Indonesia menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda yang disajikan dalam bentuk lesan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Tujuan pembelajaran kita yaitu dengan membaca wacana siswa dapat mengidentifikasi informasi dengan tepat. Dengan proses pengamatan, siswa dapat mengidentifikasi benda-benda yang terbuat dari kaca, logam, karet dengan tepat. Dengan melengkapi tabel, siswa dapat menyusun informasi tentang benda-benda yang terbuat dari materi bahan kaca, logam, dan karet dengan tepat. Ini pembelajaran 5, ayo membaca. Bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik seperti yang telah kita pelajari sebelumnya ya. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Benda yang kamu gunakan sehari-hari, adakah benda yang bukan terbuat dari kayu ataupun tidak terbuat dari kertas atau tidak terbuat dari plastik? Tuliskan bahan yang digunakan untuk membuat benda yang tidak terbuat dari kertas, tidak terbuat dari plastik, tidak terbuat dari kayu. Apa ya bendanya? Sebutkan nama-nama bendanya. Contoh, benda yang dari kaca. Ada benda-benda yang dibuat dari kaca. Benda tersebut antara lain gelas, piring, mangkok, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Ini benda dari bahan kaca. Yang kedua, benda dari bahan logam. Coba amati benda yang ada di rumahmu. Ada berapa yang dari logam? Iya, ada sendok, ada garpu, ada uang, ada sotil atau penggorengan ya. Ada sendok makan, ada kerangka mobil ya, dan juga pagar rumah. Ada juga teralis untuk di jendela ataupun pintu, kadang ada yang diberi teralis ya. Mengapa benda-benda tersebut terbuat dari logam? Kenapa ini kok terbuat dari logam, kok tidak kaca? Karena logam mempunyai kelebihan yaitu sifatnya kuat, dapat dibentuk dengan penghantar panas yang baik. Jadi kalau wajan itu terbuat dari kaca lama, tapi sekarang banyak sekali kaca tertentu ya yang bisa digunakan sebagai alat masak. Nah, setelah ada benda dari kaca, ada benda dari logam, ada juga benda dari karet. Nah, kalau dari karet apa saja ya? Ada penghapus pensil, ada sandal karet, bola, sarung tangan, sepatu karet, dan lain-lain ya. Masih banyak sekali ini roda ya, ban ya, maaf ban. Nah, bagaimana sifat karet? Diskusikan bersama temanmu. Kira-kira sifatnya karet itu apa ya kok dipilih? Iya, dia juga kedap air. Yang pertama kedap air, yang kedua lentur, mudah dibentuk ya. Nah, ini tugas kalian yaitu amati benda-benda sekitarmu. Adakah yang terbuat dari bahan kaca, logam, atau karet? Nah, tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel yang telah disediakan. Nah, di sini di rumahmu yang barang yang tidak terbuat dari kertas, tidak terbuat dari kayu, tidak terbuat dari plastik. Barangnya namanya apa? Bahan pembentuknya misalkan gelas, bahan pembentuk kaca. Apalagi mangkok, bahan pembentuk kaca. Piring, bahan bentuk melamin. Nah, ataupun yang lain ya. Pokoknya yang selain kaca, selain kertas, kayu, dan plastik.
plastik ya, kaca boleh, maaf. Nah, ini bahan dari apa saja? Plastik, kertas, kayu, kaca, apalagi melamin, mungkin ada lagi apa ya? Logam ya, di sini ada logam. Saja sifat bahan, kita membicarakan tentang bahan pembentuk benda. Sifat bahannya, oh iya, kaca, udah nggak apa-apa, kaca, kedap, air. Contoh bendanya gelas. Sekarang kalau ini tadi melamin, sifat bahannya kedap, air. Contoh bendanya piring. Kalau ini tadi logam, sifat bahannya kuat, mudah dibentuk. Contoh bendanya sendok dan uang. Jadi satu-satu contoh bendanya, sifatnya sudah tahu toh? Tadi sudah diberitahu. Oke anak-anak, demikian penjelasan tentang pembelajaran bahasa Indonesia kita. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat bagi kita semua. Semoga menjadi berkah dan kalian menjadi anak-anak yang hebat. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Kalau keluar rumah tutup dengan masker, tapi jangan sering-sering keluar rumah. Jangan lupa selalu cuci tangan bila setelah melakukan kegiatan. Sering-seringlah cuci tangan supaya kita semua terhindar dari COVID-19. Tetap sehat, tetap semangat, jauhi semua yang membahayakan. Terima kasih, semoga sukses.